Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan berita Papua pagi ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama dengan kami, akan kami hadirkan kembali 3 berita utama yang kami sajikan di hari ini. Diduga terpapar COVID-19, seorang tahanan meninggal dunia. Ratusan sopir angkot di kota Jayapura ikut tes cepat massal. Warga Busiri, Kabupaten Mimika, kembali memblokade jalan. Warga di Jalan Busiri, Kabupaten Mimika kembali melakukan pemalangan jalan karena merasa belum puas dengan mediasi yang dilakukan Polres Mimika. Jalan utama Busiri dipalang menggunakan ban bekas yang dibakar oleh warga setempat. Polisi yang tiba di lokasi membuka palang setelah berbicara dengan keluarga korban. Memang sudah dilakukan penanganan dengan memfasilitasi dan para pihak sudah bertemu. Di antaranya juga adalah tuntutan mengenai penegakan hukum dan tuntutan lain. Nah, kalau penegakan hukumnya tidak selalu ada persoalan lagi karena pelakunya sudah kita tangkap dan proses berjalan. Tapi mungkin dinamikanya mungkin agak sedikit karena ini menyangkut masyarakat. Ada yang mungkin belum mendapat penjelasan atau masih rasa tidak puas. Ya. Memang kemarin seharusnya ada pertemuan yang terkait dengan persoalan ini untuk menandatangani pernyataan, tetapi dari pihak Kamoro memang bukan disengaja, tapi ada kendala-kendala berkaitan dengan persoalan lain sehingga belum sempat menandatangani. Tapi para pihak walaupun tidak terlaksana pertemuan tetap membangun komunikasi baik pribadi maupun personal. Aksi pemalangan jalan dipicu karena adanya perkelahian antar dua kelompok pemuda yang mengakibatkan salah satu pemuda di Jalan Busiri tewas pada 14 Juni lalu. Polisi sudah menangkap pelaku pembunuhan, namun karena keluarga korban belum menerima kematian korban, sehingga masih ada aksi susulan yang dilakukan warga. Untuk mengantisipasi adanya bentrokan dengan keluarga pelaku, polisi menempatkan personilnya di lokasi pemalangan. Dari Mimika, Papua, Igo Batmomolin melaporkan. Setelah terkena dampak penutupan bandara dan pelabuhan selama 3 bulan di kota Jayapura, 389 warga kota Sorong, Provinsi Papua Barat, akhirnya tiba di Pelabuhan Sorong Kamis pagi. Kepulangan ratusan warga ini yang menggunakan kapal motor Dobon Solo dipantau langsung oleh Wali Kota Sorong, Lambertus Jitmau. Setiap penumpang yang turun dari atas kapal wajib menunjukkan surat tes cepat COVID-19 kepada petugas kesehatan yang berjaga di dermaga. Jadi bukan karena apa-apa, tapi mereka ini warga kota Sorong, bahkan Sorong Raya yang kepingin pulang ke Sorong. Nah itu yang hari ini mereka sampai dan saya harus terima mereka di sini. Sebentar langsung mereka pulang ke rumah masing-masing. Tapi yang dari Sorong Raya, yang bukan dari kota Sorong, saya menghimbau supaya langsung lurus ke jalan ke mereka punya kabupaten masing-masing. Hari ini saya bisa toleransi. Tapi ke depan saya tidak akan toleransi lagi dengan suatu harapan di setiap pelabuhan atau bandara yang ada di kota Sorong ini ada petugas kesehatan dari kabupaten yang ada di Sorong Raya. Supaya mereka punya warga yang turun langsung direpit dan sekaligus langsung antar jemput dan antar pulang ke mereka punya kabupaten masing-masing. Tidak boleh tinggal di kota Sorong. Siapapun yang datang dari luar daerah harus dikarantina selama 14 hari. Kalau misalnya penumpang yang banyak turun, kita mau semuanya tinggal di sini, kita karantina selama 14 hari. Kita punya fasilitas terbatas, tempat penampungan terbatas, tenaga medis terbatas, dan lain-lain sebagainya.
Meski sudah memegang surat tes cepat COVID-19, Wali Kota juga meminta agar warga yang baru tiba di Kota Sorong mengisolasi diri secara mandiri selama 14 hari di rumah. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Sadrak Wanggai melaporkan. Pemerintah Provinsi Papua Barat mendatangkan alat deteksi COVID-19 atau PCR. Memastikan alat bekerja dengan baik, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan Kamis siang meninjau pengoperasian alat PCR di RSUD Manokwari. Pemprov Papua Barat sengaja mendatangkan alat pemeriksaan COVID-19 agar mempercepat waktu pemeriksaan data swab warga reaktif. Karena selama ini Pemprov Papua Barat mengirim hasil swab ke Laboratorium Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Sehingga kita punya PCR ini kan ada dua, sudah ada PCR-nya satu, sebentar lagi besok masuk lagi PCR satu lagi. Berarti PCR-nya ada 3, kemudian PCR-nya ada 1. Nah, sehingga kita bisa maksimalkan alat laboratorium ini untuk memeriksa sampel daripada pasien gitu. Nah, tapi juga tenaga medisnya juga kita sudah tepat kita latih mereka di Makassar, ada 1 dokter, 2-3 perawat sudah selesai dan mereka sudah siap untuk mengoperasikan peralatan laboratorium ini. Gubernur berharap dengan dioperasikannya alat PCR, masyarakat mempunyai kesadaran untuk memeriksakan dirinya. Terlebih jika di lingkungan sekitarnya sudah ada pasien positif COVID-19. Pemda Papua Barat menggratiskan pemeriksaan swab bagi seluruh warga Papua Barat. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Pemda Mimika akan mengenakan biaya tes cepat COVID-19 bagi warga yang mengurus surat jalan untuk keluar dari Kabupaten Mimika. Ratusan warga yang terkena dampak penutupan bandara dan pelabuhan sejak 3 bulan lalu di Mimika masih memadati posko Satgas COVID-19 Mimika untuk mengurus surat jalan sekaligus ikut tes cepat COVID-19 sebagai syarat utama melakukan perjalanan udara dan laut. Asisten 3 Setda Kabupaten Mimika, Nicholas Kuahati, mengatakan pihaknya sudah memberikan kemudahan dengan menggratiskan tes cepat selama 14 hari. Setelah itu, warga yang akan lakukan tes cepat harus membayar biaya sendiri. Proses perizinan untuk keluar tidak lagi seperti yang dilakukan kemarin dan itu mulai berlaku besok. Jadi mereka yang akan melakukan perjalanan akan melakukan proses pemeriksaan karena ini kita ada dalam kedaruratan kesehatan di mana mereka yang melakukan perjalanan wajib melakukan rapid test itu akan dilakukan oleh dinkes ataupun oleh RSUD ya pada titik-titik yang sudah ditetapkan. Ya, menurut informasi tadi ada 9 titik ya, puskesmas. Nah, untuk itu masyarakat tidak perlu lagi ngantri atau mengurus surat perjalanan keluar. Ya. Jadi mereka cukup mengurus surat kesehatan atau melakukan pemeriksaan kesehatan dan berbekal itu dia sudah bisa melakukan perjalanan dan bisa tiket hanya dengan rapid test tapi tetap berbayar. Ya. Pemda Mimika sejak pekan lalu telah membuka akses penerbangan dan kapal di Kabupaten Mimika dengan memprioritaskan warga yang terdampak penutupan dan ingin kembali ke kampung halamannya. Igobat Momolin melaporkan dari Kabupaten Mimika, Papua. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.